Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenristu Amalia, mahasiswi semester 5C dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit. Di sini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat layout menggunakan properti border, margin, dan padding pada CSS dalam membuat halaman web. Untuk pembahasan yang pertama yaitu border. Apa sih border itu? Border adalah properti yang digunakan untuk membuat garis batas luar yang lebih spesifik, seperti bentuk, lebar, dan warna dari border tersebut. Nah, di dalam border ini dibagi lagi menjadi 4 properties. Untuk yang pertama yaitu border style. Border style itu digunakan untuk menentukan bentuk border. Ada yang bentuk titik-titik, putus-putus, solid, ganda, berlekuk, bergerigi, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu border width. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengatur lebar border. Nah, satuan yang digunakan biasanya dalam bentuk px, pt, cm, cm, dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan salah satu dari 3 nilai yang sudah ditentukan. Apa saja itu? Mereka adalah thin, medium, atau thick. Untuk yang ketiga yaitu border color. Digunakan untuk mengatur warna border. Dan untuk yang terakhir yaitu border radius. Digunakan untuk membuat sudut border membulat. Nah, nilai dari properti border radius ini adalah px atau pixel. Bisa disaksikan, ini adalah script dari border. Untuk membuat CSS, kita taruh pada tag style. Di bawahnya head. Kita isi di situ p.dotted border style (2) dotted. Jangan lupa belakangnya dikasih titik koma. Dan seterusnya. Untuk menjalankan CSS-nya, kita lihat pada body. Di situ ada p class sama dengan dotted untuk memanggil kelas yang ada di style, yaitu dotted. Nah, untuk implementasi pada halaman web, kita bisa mengambil salah satu dari border ini. Tidak harus dipakai semuanya. Kita coba untuk menjalankan ini. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat perbedaannya untuk macam-macam garis tepinya. Ada yang titik-titik, ada yang garis tebal, dan sebagainya. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu margin. Apa sih margin itu? Margin adalah properti yang digunakan untuk memberikan ruang di luar border di sekeliling atas, kanan, bawah, dan kiri isi atau elemen. Properti margin
dapat ditulis langsung dengan cara disingkat atau shorthand untuk keempat sisi tersebut, atau bisa satu persatu yang dibagi menjadi margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Penulisan shorthand pada margin terkadang dapat ditulis dalam 4 nilai, 3 nilai, 2 nilai, atau hanya 1 nilai. Dalam penulisan margin harus urut ya, dari margin top, margin right, bottom, kemudian left. Nah, nilai dari properti margin dapat diatur berdasarkan auto. Auto itu digunakan untuk mengkalkulasikan otomatis keempat sisi margin. Kemudian length diatur dalam satuan px, pt, cm, dan lain-lain. Kemudian ada tanda persen. Ini dia skrip dari margin. Sama kayak tadi, bedanya hanya di style. Ini ada div. Div ini dimaksudkan untuk mengatur tag div saja. Jadi nanti kalau ada tag div dalam body, sudah otomatis stylenya yang kita atur di sini. Ini kita atur bordernya 1px solid black, kemudian kasih titik koma belakangnya, terus bawahnya margin 40px, 50px, 60px, 30px. px tadi itu yang atas, kemudian yang 50px itu yang kanan, 60px yang bawah, dan 30px itu yang kiri. Kemudian kasih titik koma lagi, bawahnya background color untuk mengatur warna backgroundnya, yaitu light blue. Kemudian lihat pada body, ada tag div, kemudian isinya terserah kalian. Ini hanya contoh. Kita coba run. Nah, ini hasilnya. Kalau dari atas tadi 40px jaraknya. Jarak dari border ini ke atas itu 40px. Kemudian yang kanannya tadi berapa? 50px. Kemudian bawahnya 60px. Dan yang kiri 30px. Terus yang warna backgroundnya ini yang ada dalam border, yaitu light blue. Akhirnya sampai juga pada pembahasan yang terakhir, yaitu membahas mengenai padding. Padding itu properti yang digunakan untuk memberikan ruang di dalam border di sekeliling atas, kanan, bawah, dan kiri isi atau elemen. Sama seperti margin tadi, properti padding dapat ditulis langsung dengan cara disingkat untuk keempat sisi tersebut, atau bisa satu persatu yang dibagi menjadi padding top, padding right, padding bottom, dan padding left. Penulisannya sama kok, sama kayak yang margin tadi. Terus satuannya juga sama. Ini ya teman-teman, skrip dari padding.
Ini skripnya sama kayak yang margin. Bedanya di sini. Tadi kan ada margin titik 2, di bawahnya border. Nah, ini kita ganti padding titik 2 40 px. Apa sih kok ditulis satu saja? Kenapa gitu? Ini tuh dimaksudkan untuk semuanya. Jadi yang atas itu 40, bawah 40, kanan 40, kiri 40. Semuanya 40 px. Kemudian sama background colornya light blue. Terus kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi padding itu untuk mengatur jarak di dalamnya border. Kalau margin tadi kan di luar border. Nah, ini padding itu di dalamnya border. Jadi bisa diatur jaraknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.